Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hak atas tanah. Pada materi ini, video akan dipandu oleh saya, Pani Dunugraha, dan Ayudana Narendra. Halo semuanya, saya Pani. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu hak atas tanah, atau hak-hak apa saja yang termasuk dalam hak atas tanah. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tepatnya pasal 16 ayat 1, diatur hak-hak apa saja yang termasuk hak atas tanah. Di antaranya, hak sewa, hak guna bangunan, hak milik, dan masih banyak lagi. Pada pasal ini, memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah beserta isi bumi, air, dan ruang lingkup yang berada di atasnya. Dan ini juga langsung berkaitan dengan penggunaan tanah dalam batasan-batasannya menurut pasal tersebut. Ada pula peraturan yang lebih tinggi yang mengatur ini. Pasal 4 UU PA contohnya, yang menegaskan bahwa atas dasar menguasai itu dari negara, sebagaimana tertulis pada pasal 2 UU PA yang menjelaskan bahwa negara memiliki wewenang tentang hak atas tanah. Salah satu hak atas tanah yang diberikan oleh negara adalah hak sewa tanah atas bangunan. Nah, materi ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, ketentuan hak sewa atas bangunan sudah diatur pada pasal 16 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Juga diatur secara khusus pada pasal 44 dan 45 UU PA. Di depan kita sudah tertulis isi dari pasal 44 UU PA yang berisi ketentuan 1. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. 2. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan A. Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu, B. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan, dan yang ketiga, perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 44 UPA ini, terutama pada ayat satunya, ditegaskan mengenai subjek hukum yang mempunyai hak atas sewa, yaitu perseorangan atau suatu badan hukum. Ditegaskan juga pada ayat 2 bahwa hak sewa hanya diberikan untuk tanah bangunan, sedangkan untuk tanah pertanian tidak dibenarkan sama sekali dan hanya dapat dibebankan di atas tanah milik orang lain. Dalam hak sewa atas bangunan, pemilik menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada si penyewa dengan maksud tujuan agar si penyewa dapat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Menurut hukum yang berlaku pada saat ini, bangunan tersebut akan menjadi milik penyewa, kecuali ada perjanjian lainnya. Berikutnya, kita akan melihat pasal 45 UU PA. Di dalam pasal 45 UPA ini, berisi tentang ketentuan siapa saja yang berhak menjadi pemegang hak sewa atas tanah. Di antaranya, A. Warga negara Indonesia. B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. C. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang terakhir, D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Nah, ini adalah isi dari pasal 45 UPA dan tadi pasal 44 UPA. Namun apakah ini diterapkan atau dipraktekkan langsung hukumnya oleh masyarakat? Berikut saya akan menjelaskan di slide berikutnya tentang pasal atau hukum yang biasa dijadikan dasar untuk hak sewa atas tanah yang dipraktekkan di lingkungan masyarakat. Selain diatur pada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, lalu di UU PA pasal 4 dan 5,
Hak atas sewa atau sewa menyewa juga diatur pada pasal 1548 KUH Perdata. Nah, pasal ini juga banyak digunakan prakteknya di lingkungan masyarakat untuk mengatasi sewa menyewa. Apa isi dari pasal 1548 KUH Perdata? Yaitu, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Berdasarkan isi pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa menyewa di sini dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di antara dua belah pihak atau lebih di mana satu pihak memberikan sesuatu barang kepada pihak lainnya dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran yang telah disepakati dan disanggupi oleh pihak tersebut. Pada pasal tersebut, kita bisa menganalogikan bahwa hak sewa atas tanah adalah hak yang dimiliki seseorang atau suatu badan hukum untuk membangun dan mendirikan suatu bangunan di atas tanah milik orang lain dengan memberikan sejumlah uang dan perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik tanah dan pemegang hak sewa atas tanah. Materi berikutnya akan dijelaskan dan dipandu oleh rekan saya, Ayudana Narendra. Terima kasih Pak Nia atas penjelasannya. Halo semuanya, nama saya Yoda. Saya akan menjelaskan mengenai jual beli sewa menyewa. Dalam pasal 1576 KUH Perdata, dinyatakan bahwa dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Yang dimaksud dari ini adalah jika ada perjanjian sewa barang dan barangnya dijual, maka orang yang menyewa barang itu masih memiliki hak atas barang tersebut. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan dengan surat perjanjian rumah. Apabila dalam perjanjiannya dinyatakan bahwa jika dijualnya rumah itu akan mengakhiri hubungan sewa antara pemilik dan penyewa, maka kontrak sewa-menyewa itu akan diakhiri. Tetapi, apabila pengaturan seperti itu tidak ada dalam surat perjanjian rumah, maka Anda yang menyewa masih berhak atas tanah dan rumah yang telah disewakan. Dalam hal ini, jika itu terjadi, Anda, sang penyewa, dapat mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan dan mengajukan agar pemenuhan hak Anda untuk menempati rumah tersebut dihormati sampai akhir perjanjian sewa tersebut. Ada juga yang disebut sebagai ganti rugi. Hal ini telah diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata dan ganti rugi merupakan tiga macam yaitu kerugian, keuntungan, dan biaya-biaya. Kerugian yang nyata-nyata diderita. Dalam hal ini, kerugian Anda adalah sebesar sisa biaya sewa sebagaimana telah diperjanjikan. Keuntungan yang seharusnya diperoleh. Dalam hal ini, Anda dapat menggugat ganti rugi atas keuntungan yang seharusnya Anda terima apabila mempergunakan bangunan tersebut. Lalu ada juga perubahan fisik terhadap barang yang disewakan. Dalam pasal 1567 KUH Perdata, diatur bahwa seorang penyewa berhak membongkar dan membawa segala barang sewaan atas biayanya sendiri. Oleh karena itu, pasal 1567 KUH Perdata memungkinkan penyewa untuk merubah fisik dan bangunan rumah yang disewa. Tetapi harus dilihat kembali dengan surat perjanjian sewanya. Contohnya seperti tadi surat perjanjian rumah. Jika tidak dinyatakan apa-apa, maka perubahan fisik bangunan rumah yang dilakukan tidak melanggar hukum. Tetapi jika dinyatakan bahwa tidak boleh melakukan perubahan fisik,
maka perubahan yang dilakukan salah dan bisa mendapat tuntutan. Jadi, perubahan fisik dalam rumah tersebut tergantung dengan surat perjanjian rumahnya. Ada beberapa penetapan janji utama yang harus dilakukan oleh penyewa, seperti membayar uang sewa dengan tepat waktu, dan juga memakai barang sewa sebagai orang kepala rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan barang yang digunakan. Dua hal ini adalah penetapan janji utama dari persetujuan sewa-menyewa. Ada juga penggelapan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa barang siapapun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau juga pidana denda yang paling banyak sebesar Rp900.000. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau juga bisa disebut sebagai KUHP memberi contoh kejadian penggelapan. Misalnya, ada orang bernama Adi, dan Adi menemukan uang di jalan dan diambil. Jika pikiran Adi awalnya adalah untuk menyerahkan ke kantor polisi, maka pikirannya baik dan benar. Tetapi, jika Adi hanya berpikir bahwa dia akan menyerahkan kepada kantor polisi, tetapi kemudian ia gunakan sendiri, maka hal ini bisa disebut dan dianggap sebagai penggelapan. Jika ada tindakan pidana penggelapan pada penyelesaian kasus sewa-menyewa rumah, diuraikan bahwa penyewa tidak baik dan tidak meninggalkan rumah yang disewa, maka dapat dituntut secara pidana dengan dasar penggelapan. Oleh karena itu, penyewa akan mengalami denda dan tuntutan yang dijelaskan sebelumnya. Jadi, penggelapan adalah suatu hal yang sangat besar dan serius dalam sewa-menyewa rumah, karena jika ada penyewa yang ketahuan melakukan penggelapan, maka dia harus meninggalkan rumah itu dan akan mendapat tuntutan. Jadi, ada banyak hal dalam hak sewa-menyewa ini, dan perjanjian menjadi hal yang sangat penting karena perjanjian itu menunjukkan apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Perjanjian juga memberi kesan baik untuk kedua pihak, sang penyewa dan pemilik, agar tidak ada yang salah paham. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok 8 tentang hak atas tanah dan hak sewa atas bangunan. Maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Sampai jumpa di video-video project berikutnya.